Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada enggak di belakang? Oh, enggak ada suaranya. Saya kasih pantun. Pohon kelapa, pohon pala. Beda pohon, rupanya sama. Mari kita tebarkan salam agar kita masuk surga. Mau masuk surga enggak, Bu? Kok jawab salamnya loyo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin turja'un, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah kita akan lanjutkan salat isya secara berjamaah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak limpahan cucuran rizki yang kita dapati, yang kita peroleh hasil usaha kita, hasil jerih payah kita. Tetapi semua itu pastilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jikalau kita sukses, jikalau kita merasa menjadi orang yang paling bahagia, kesuksesan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan kita sombong, takabur, sehingga kesombongan itu akan menghapus segala kenikmatan kita, segala nikmat kita tidak menjadi berkah, nikmat kita tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang reformis Islam, seorang pemimpin yang telah membawa, yang telah merubah peradaban manusia. Bahkan seorang sarjana barat pun yang bernama Michael Hart di dalam bukunya The 100 The Most Influential, 100 tokoh orang yang paling berpengaruh dalam peradaban manusia, dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang, tokoh-tokoh dunia, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Genghis Khan, Konghucu, semua dia menempatkan Rasulullah sebagai ranking pertama. Padahal dia bukan orang Islam. Karena apa? Karena begitu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita sebagai umatnya, marilah kita tiru beliau. Baik akhlaknya, sifatnya, bagaimana dia memimpin, bagaimana dia bermasyarakat, bagaimana dia membawa rakyatnya ke arah yang lebih baik. Jangan yang ambil yang enak-enaknya aja. Biasa bapak ambil yang enaknya. Satu contoh, bapak-bapak mau punya istri muda, istrinya mau lebih dari satu. Kenapa Pak? Ditanya sama istrinya. Kan sunnah Rasul. Rasul istrinya tidak satu, lebih dari satu. Bahkan ada yang mengatakan 12 dengan Siti Khadijah. Jadi dia ikut. Saya kan sebagai umatnya, mau ikut sunnah Rasul, istrinya lebih dari satu. Ya kan Pak? Betul nggak Pak? Betul aja Bapak, tapi harus diingat, kita harus
harus lihat kacamata sejarah. Rasulullah itu menikah lebih dari satu itu sesudah umurnya 54 tahun kurang lebih. Sudah tua. 9 tahun sebelum dia wafat baru dia berpoligami. Dan poligami tujuannya bukan semata-mata untuk memuaskan hasrat biologisnya, tetapi untuk mengangkat derajat para istri-istri yang ditinggal mati suaminya perang, jihad fisabilillah. Dan istri-istri beliau tidak ada yang gadis, janda-janda tua semua. Buktinya apa? Dia tidak memiliki anak selain daripada Siti Khadijah. Maka dari itu Pak, kalau mau punya istri lagi, nikahilah janda-janda tua. Mau Pak? Itu baru sunnah Rasul. Tapi umatnya lain sama nabinya. Umatnya nikahinya apa? Nikahinya yang masih gadis, yang masih bahenol. Makanya Bu, kalau ibu pun ingin membantu bapaknya mengikuti sunnah Rasul, cari Bu janda tua yang umurnya 70 tahun, kasih bapaknya. Mau nggak sekiranya bapak? Mau Pak? Nah, itu salah satu contoh. Maka dari itu kita sebagai umatnya, marilah kita semua ingin masuk surga, kita semua ingin bersama-sama dengan beliau. Sebagai apa? Sebagai umatnya nanti di surga seperti ini, bersama-sama beriringan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu salah satu ciri kita kenapa? Karena beliaulah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Kelak di padang mahsyar, umatnya Nabi Adam berlarian mencari Nabi Adam. Wahai Adam, tolong berikan syafaat, tolong berikan pertolongan kepada kami. Kata Nabi Adam, maaf umatku, saya tidak bisa memberikan syafaat, saya tidak bisa memberikan pertolongan. Pergi kau ke Muhammad. Umatnya Nabi Musa seperti itu, umatnya nabi-nabi yang lain seperti itu. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Maka banggalah kita menjadi umatnya. Dan salah satunya adalah sering-sering kita membaca sholawat. Jangan nyanyi dangdut terus. Suka nyanyi dangdut Bu? Bu, suka nyanyi dangdut enggak? Kucing garong? Suka? Bapak suka kucing garong? Sering kita membaca sholawat sambil ibu bikin pecel ladang, bikin sambal, ulek bumbu, baca sholawat. Sholatullah, bapak-bapak, ayo kita membaca sholawat agar kita kelak mendapatkan syafaat. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Oke, salatullah salamu ala Toha dulu. Dengan kita sering membaca sholawat, kelak kita akan beriringan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam kitab berjanji dikatakan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan segala kenikmatan yang berada di surga semoga tercurah kepada orang yang suka membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Allah menciptakan kita manusia. Selain manusia, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan jin, makhluk semua itu. Dan Allah menciptakan khusus manusia menjadi makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam ciptaan yang paling baik di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena apa? Karena manusia diberikan oleh Allah berbagai macam
fasilitas, berbagai macam potensi yang ada di dalam diri manusia. Tetapi ironisnya, Allah sudah memberikan kita begitu banyak potensi, tetapi potensi itu dijadikan apa? Dijadikan budak-budak daripada hawa nafsu manusia itu sendiri. Lalu tidak salah, summa radatnahu maka aku akan menjatuhkan atau menempatkan mereka manusia di tempat yang paling rendah. Karena apa? Karena tidak memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada manusia. Manusia kan diciptakan kolaborasi, percampuran antara makhluk yang namanya malaikat dan hewan. Kalau Allah menciptakan malaikat, Allah hanya memberikan potensi akal pikiran saja. Tidak ada hawa nafsu malaikat. Maka kita tidak kenal malaikat itu dia laki-laki atau perempuan. Malaikat tidak kenal lirik-lirik perempuan, tidak tahu. Malaikat tidak pernah berselingkuh. Malaikat tidak pernah bermain curang. Kenapa? Malaikat hanya diberikan potensi akal, sehingga ketika Allah memerintahkan malaikat, hei kau sujud, dia pasti patuh tunduk kepada perintah Allah, sujud. Tidak ada hawa nafsu. Sehingga kita wajar kalau malaikat tidak pernah dia berbuat salah. Kira-kira kalau malaikat Jibril pernah nggak korupsi ayat? Pak, malaikat Jibril kira-kira korupsi ayat tidak? Ketika dia menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, dia tidak pernah korupsi ayat. Malaikat Israel ketika diberi mandat oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia, dia tidak pernah sentimen. Saya tidak suka ini sama orang, saya ambil nyawanya, tidak. Karena apa? Karena Allah memberikan dia potensi akal. Tetapi Allah menciptakannya namanya hewan, diberikan potensi hanya hawa nafsu saja. Hawa nafsu, sehingga apa? Tidak diberikan akal pikiran. Diberikan otak, tapi tidak diberikan akal pikiran yang bisa menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Jadi jangan salah kalau ada binatang, maaf, tidak pakai baju, telanjang jalan di tengah-tengah jalan. Kalau ada binatang, maaf, berhubungan badan di tengah jalan juga tidak malu, dia nama sirik. Tapi manusia diberikan potensi yang luar biasa, diberikan akal dan juga diberikan hawa nafsu. Jadi yang namanya manusia setiap hari dia harus berperang, setiap waktu dia harus berjuang. Mana dia bisa mengalahkan akal atau bisa mengalahkan hawa nafsu? Ketika manusia pintar mengendalikan hawa nafsunya, berarti dia manusia yang hebat, bahkan lebih mulia dari malaikat. Karena apa? Dia berjuang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Tapi ketika dia terkalahkan dengan hawa nafsu, maka dia menjadi makhluk yang lebih hina, yang lebih jelek daripada binatang. Sekarang kita berpikir, kira-kira kita lebih mengedepankan hawa nafsu atau akal pikiran? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan manusia. Kita jin apa manusia? Pak, jin apa manusia? Hah? Berarti masuk dalam kategori kebanyakan penghuni neraka. Kenapa begitu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan potensi hati, tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah. Ini yang sekarang manusia banyak sekali hatinya yang telah beku, bahkan mati, buta. Kenapa? Karena telah ditutupi oleh hawa nafsu. Sekarang di kriminalitas banyak. Ada seorang ayah memperkosa anak kandungnya. Anak kandungnya sampai hamil, melahirkan, lahirlah cuna. Apa itu cuna? Cucu anak. Dikatakan cucu karena memang dia adalah cucu anak daripada anak kandungnya.
dikatakan anak karena hasil jerih payahnya, jadilah cuna. Nauzubillah min dzalik. Hawa nafsunya, dia tidak ada hatinya. Sekarang kita coba lihat di televisi. Orang berbisnis banyak sekali yang tidak memakai hati nurani. Orang berpolitik banyak sekali orang yang tidak memakai hati nurani. Dia menghalalkan berbagai macam cara. Sehingga apa? Banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Kita di televisi banyak sekali caleg-caleg stres. Betul Pak? Oh. Karena apa? Karena caleg-caleg itu nafsunya besar, tapi apa? Tidak ada hatinya. Dia hanya siap menang, tapi tidak siap di pikirannya hawa nafsunya menang, jadi anggota DPR, gajinya sekian. Sehingga apa? Dia halalkan berbagai macam cara. Dia sampai hutang, dia sampai jual tanah, bahkan dia sampai menyogok orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai apa yang diharapkan. Dia sudah keluarkan begitu banyak hartanya, tetapi tidak naik, sehingga dia menjadi penghuni rumah sakit Nauzubillah min dzalik. Setiap hari kita lihat caleg-caleg berjatuhan korban daripada perpolitikan di Indonesia. Begitu kejamnya politik. Politiknya yang kejam atau orangnya yang kejam? Hah? Dua-duanya yang kejam. Sistemnya yang membuat orang menjadi kejam. Saya heran kenapa masyarakat Indonesia seperti ini. Terkena serangan-serangan 100.000, 50.000, maaf, harga dirinya dijual. Tidak memandang, tidak memilih sesuai dengan hati nurani. Tidak melihat yang berkualitas. Mudah-mudahan perpolitikan Indonesia lebih maju. Kita kembali, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan potensi mata, penglihatan, tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di seluruh alam raya ini. Lebih suka melihat hal-hal yang maksiat. Bapak suka candoleng-doleng, Pak? Pak, suka enggak candoleng-doleng? Ibu suka candoleng-doleng, Bu? Coba kalau ditanya, ada di sini pengajian seperti ini, ustadznya berhiasa. Tahu ada di tempat lain, ada di lapangan misalkan ada dangdut, penyanyinya Inul Daratista si goyang ngebor. Kalau bapak suruh pilih masuk kemana, Pak? Nah, jujurlah padaku, Pak. Kalau bapak-bapak tidak suka ya Pak ya, tidak suka goyang ngebor, tidak suka candoleng-doleng. Kalau lihat candoleng, astagfirullahaladzim, tapi dibuka sedikit matanya. Ya Allah ya Rabbi. Nah ini mata ini kelak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya walahum a'yunun la yusiruna biha. Mereka diberikan potensi mata, tetapi tidak dimaksimalkan matanya untuk apa? Agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka diberikan potensi pendengaran telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah. Lebih asik mendengar hal-hal maksiat. Lebih asik ibu-ibu mendengar menggosip. Ibu suka gosip, Bu? Bu, suka gosip tidak? Nah, yang benar. Ada orang gosip, langsung tertarik. Apa? Telinganya mendengar. Langsung, oh iya. Padahal yang namanya gosip, yang namanya mendengar hal-hal maksiat dilarang oleh Allah. Maka dari itu, pergunakan potensi pendengaran ini. Dan ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang yang seperti ini diberikan potensi hati, diberikan potensi mata, diberikan potensi pendengaran, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Al-Quran yang berbicara. Kalau binatang ternak wajar, mereka tidak
tidak diberikan akal pikiran untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi manusia diberikan potensi akal, tentu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka dari itu, kita di tengah-tengah bermasyarakat, kita dalam berbisnis, kita dalam berpolitik, kita dalam bermasyarakat, marilah kita pergunakan hati kita dengan baik. Karena Rasulullah bersabda bahwa seluruh tubuh ini tergantung kepada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah segala gerak tubuh kita dan amal perbuatan kita. Tetapi ketika segumpal darah itu jelek, maka jeleklah tubuh kita. Apa segumpal darah itu? Wa qalbun. Itu adalah hati. Sekarang kita bertanya, sudah hati kita hidup atau mati kira-kira? Hati kita benar-benar hidup atau sudah menjadi batu? Kita dalam berbisnis, mari kita berbisnis dengan jujur. Jangan-jangan berbisnis kita sikut kanan, ke atas menjilat, ke bawah menindas, kanan disikut, kiri disikut, berbuat zolim, ngambil hak orang lain. Karena apa? Karena takut tidak dapat proyek, karena takut tidak dapat harta, karena takut tidak dapat materi. Padahal sesungguhnya yang namanya harta, yang namanya jabatan itu semua tidak dibawa mati. Betul kan? Dibawa mati tidak? Begitu banyaknya harta yang kita miliki, begitu tingginya jabatan yang kita punyai, tetapi semua itu tidak bisa membantu, menunda, atau tidak bisa membantu agar malaikat Israel tidak datang kepada kita. Kita ini semua adalah camat, kan? Calon? Pasti semua camat. Di depan, belakang, semua ini sama. Hanya masalah waktu. Kalau kita mati, apa yang dibawa? Tidak ada. Apa yang dibawa, Pak? Hah? Kapan? Apa yang dibawa, Bu? Amal yang dibawa. Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayit salasa. Yang mengikuti mayit itu ada 3 perkara. 3 perkara itu, fayarju isnani wa yabqa wahid. Dari 3 perkara tersebut, yang 2 pulang, yang tinggal hanya 1. Apa 3 perkara tersebut? Yatba'uhu ahluhu. Yang mengikuti si mayit nanti ketika kita jadi mayit, kita dikubur ke tempat peristirahatan terakhir kita, ada yang mengikuti, yang mendampingi. Ahluhu, apa? Keluarga. Tidak mungkin ada mayit jalan sendiri, toh? Wa amaluhu, amal perbuatan si mayit. Fayarju ahluhu, maka ketika si mayit sudah dimasukkan ke lubang kubur, ditutup dengan tanah, didoakan, lalu pulang semuanya keluarga. Ada yang tinggal? Ada yang tinggal? Ada keluarganya yang masih hidup tinggal bersama si mayit? Tidak ada. Lisu Kak, semua pulang semua. Maka Bu, kalau bapaknya anak-anak bilang, Mama saya sehidup semati dengan Mama, percaya tidak? Percaya tidak, Ma? Hah? Yang muda bilang percaya, yang tua bilang tidak. Kalau yang masih muda cintanya masih menggebu-gebu. Apalagi kalau masih pengantin baru, kita ingat waktu malam pertama, Adinda, kau begitu cantik seperti rembulan, bibirmu merah seperti delima, badanmu indah seperti gitar Spanyol. Aku mencintaimu Adinda, sambil dibelai rambutnya. Sayang, rambutnya panjang. Tapi kalau rambutnya pendek, aku mencintaimu Adinda. Kawin, panjangin dulu rambutnya biar nanti dibelainya enak. Sayang, aku mencintaimu sayang. Saya sehidup semati dengan dirimu. Aih, mah balik-balik Kak. Gombal. Padahal nanti Bu, kita tidak lama mungkin kalau kita mati duluan. 2 bulan, 3 bulan suami tak sudah punya bemor. Bahaya. Begitu juga ibu, bapak. Kalau bapak meninggal duluan, suami tak, istri tak nanti punya lemon, laki mondri, angka ni lemonna, angka ni demorna, angka ni decana, pulang semuanya, tidak ada yang menemani dia, dia ditinggal sendirian di alam kubur. Lalu apalagi yang pulang? Wa maluhu, dan hartanya yang begitu banyak, berlimpah luas.
Tapi kalau sudah mati, tidak ada sepeser pun uang yang menemani dia. Walaupun dia hidupnya bergelimangan harta, rutinitas dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya dia dengan mobil mewah. Tapi kalau sudah jadi mayit, mayitnya tidak taruh di mobil mewah, taruhnya di mobil ambulans. Mobil mewahnya dipakai orang yang masih hidup. Mobil ambulans pun stop, tidak sampai ke lubang kubur, stop sampai tempat parkir. Lalu ada kendaraan terakhir kita. Apa Pak kendaraan terakhirnya? Apa Pak? Keranda. Apa kalau di sini keranda? Bulerang, apakah? Bulerang jadi kendaraan terakhir kita. Tapi sekarang kalau masih hidup kita terbesit tidak di dalam pikiran kita nanti bahwa kita akan naik kendaraan bulerang tersebut. Tidak. Kita hanya bermimpi naik kendaraan mewah. Padahal jelas-jelas yang namanya bulerang udah menjadi kendaraan terakhir kita. Apalagi kalau sekarang masih hidup, misalkan ada 2 pameran. Satu ada pameran oto, pameran mobil mewah, bagus-bagus mobilnya. Lalu satu lagi ada pameran bulerang. Kira-kira kalau kita disuruh pilih, suruh masuk ke pameran mobil atau ke pameran bulerang? Mobil semua tuh. Tidak ada yang mau masuk pameran bulerang. Padahal jelas-jelas kalau yang namanya mobil mewah belum tentu jadi kendaraan terakhir kita. Kita masuk ke pameran mobil tersebut, kita pegang-pegang itu mobil orang. Weh, cantiknya ini mobil. Kapan saya ini naik mobil mewah ini? Maaf, air liurnya sampai mau keluar. Tapi pernahkah kita pegang-pegang bulerang? Weh, cantiknya ini bulerang. Kapan saya naik bulerang? Pernah? Jangankan disuruh pegang, orang ibu-ibu lihat aja takut setengah mati. Padahal jelas-jelas yang namanya mobil ini belum tentu jadi kendaraan terakhir kita. Tapi yang namanya bulerang sudah pasti jadi kendaraan terakhir kita. Karena semua kita adalah calon Maka dari itu belajarlah Bu, pegang-pegang bulerang. Bila perlu di sini bikin gebrakan di masjid ini. Kalau pameran mobil, pameran motor sudah biasa, di sini bikin hadirilah pameran bulerang untuk mengingat kematian. Insya Allah tidak ada yang datang. Tahu? Takut semuanya. Kenapa? Karena bukan bulerangnya yang ditakuti, tetapi kematian. Lalu fayarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, yang tinggal hanya amal perbuatannya. Yang jadi masalah apakah amal soleh yang menemani dia di alam kubur atau amal salah yang menemani dia di alam kubur. Si soleh atau si salah, tergantung kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam aktivitas kita. Maka dari itu kita dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita hidupkan kembali hati kita. Hidupkan dengan apa? Dengan mengingat Allah, dengan mengingat kematian. Jika kita ingin sekali-kali berbuat curang, ingat Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Jika kita sekali-kali ingin menyeleweng, menyimpang dari ajaran-ajaran yang sudah ditentukan, ingat Allah akan melihat dan mengawasi kita. Tauhid kita juga harus diperbaiki. Jangan sampai kemarin ada fenomena, ada orang-orang yang ngaku nabi, padahal kita sudah yakin Nabi Muhammad adalah nabi terakhir kita, nabi wa khatimin nabiin, penutup daripada nabi-nabi yang terdahulu. Tapi ada orang yang ngaku-ngaku nabi. Ahmad Gulam dari India, dan juga ada nabi dari Betawi, dari Jakarta, Ahmad Musaddiq. Makanya sahadatnya diganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Ahmad Gulam Rasulullah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Dia bilang biasa kalau nabi dari Arab ini lain dong daripada yang lain, nabinya dari Betawi. Tapi alhamdulillah sudah ditangkap oleh polisi. Pengikutnya banyak anak-anak muda, eksekutif muda
di pertengahan kota metropolitan, eksekutif muda. Kenapa? Kenapa diminati oleh kaum oleh kaum muda? Karena di dalam ajaran, salah satu ajarannya, dia mengatakan bahwa sholat tidak wajib. Maka susah anak-anak muda. Padahal jelas-jelas yang namanya sholat itu adalah sholat 5 waktu yang harus kita kerjakan dalam sehari semalam. Tapi alhamdulillah polisi sudah menangkap nabi palsu tersebut. Hebat polisi Indonesia. Kalau polisinya orang-orang Amerika, polisi orang-orang Rusia paling bisa tangkap teroris, tahu? Tapi polisinya Indonesia bisa menangkap nabi. Tahu? Hebat tidak? Nabi palsu. Maka dari itu tauhid kita harus diperbaiki. Jangan sampai tauhid ini dicampuri dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang bisa membawa kita berbuat musyrik. Mau menjadi orang sukses, pergi ke dukun. Mau cari jodoh, pergi ke dukun. Mau hartanya, mau menjadi orang kaya, pergi ke dukun. Dia ambil jalan pintas. Kalau di Jawa ada yang namanya Gunung Kawi. Di situ banyak sekali produksi peternakan jin dan tuyul. Kalau di sini ada tidak? Tidak ada. Di sana ada. Jadi orang bisa transaksi jual beli tuyul, jual beli jin. Yang mana tuyul dan jin ini membantu orang menjadi sukses. Tapi alhamdulillah kalau di sini tidak ada. Padahal dia sering membaca, dia sembahyang juga. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Tetapi yang dia sembah, dia minta tolong kepada dukun-dukun yang membawa kemusyrikan. Jadi bukan ia karena budu, tetapi ia karena dukun. Dicampur hatinya, sudah tidak bersih dengan kemusyrikan. Jangan salah Pak, hati juga punya penyakit. Apa penyakit hatinya? Banyak. Kalau penyakit hati ini, kalau orang punya penyakit jasmani, mungkin hanya rugi dunianya saja. Artinya apa? Kalau sudah mati tidak ada pengaruh yang lain di akhiratnya. Tetapi kalau yang namanya orang mempunyai penyakit rohani, punya penyakit hati, bisa rusak dunianya, akhiratnya pun bisa rusak. Di akhiratnya nanti dia menjadi orang yang muflis, menjadi orang yang rugi. Karena apa? Kelak amal perbuatannya diambil semua. Orang yang mempunyai penyakit hati. Apa contohnya penyakit hati? Contohnya yaitu sombong. Merasa dirinya tercantik, tertampan, terkaya, terpandang, terhebat. Sehingga apa? Dengan rasa ternya tersebut, dia cuekan, dia hina orang-orang yang ada di sekeliling, dia ejek orang-orang yang ada. Ketika orang lain sukses, dia tidak terima. Karena apa? Karena dirinya sombong. Sehingga timbul lagi sifat selanjutnya, yaitu sifat dengki, sifat hasud. Dengki itu apa? Tidak menyukai orang lain mendapatkan kenikmatan. Ketika orang lain mendapat kenikmatan, dia resah, gelisah, tidak bisa tidur. Tetangga punya mobil baru, kita tidak bisa tidur. Pulak balik, keluar rumah, lihat lagi, buka hodei, mobilnya masih ada. Itu lebih, awas, itu bibit daripada penyakit yang namanya dengki. Dan yang lebih parah, orang yang dengki adalah dia sangat mengharapkan kenikmatan yang orang lain miliki hilang. Sampai-sampai berdoa, mudah-mudahan mobilnya dicuri orang. Bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun naru al-hatab." Jauhkan dari kamu dari sifat hasud, dari sifat dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun naru al-hatab. Karena sesungguhnya orang yang hasud, orang yang dengki akan memakan kebaikan yang kamu punya seperti api membakar kayu bakar. Habis. Karena dia kelak menjadi orang yang muflis, orang yang apa? Bangkrut, tekor. Ada yang namanya muflis di sini? Hah? Kalau tidak, kalau ada tolong diganti, jelek artinya. Artinya bangkrut,
tekor. Kalau perusahaan itu pailit. Tapi kalau muflis baik, tapi muflis pakai fa. Dia menjadi orang yang bangkrut kelak di padang mahsyar ketika Allah mengevaluasi segala amal perbuatan kita. Hei fulan, amal perbuatan kamu bagus, banyak. Sembahyang kamu rajin, salat kamu rajin. Hajinya juga bagus. Tiba-tiba datang si A, protes Allah, saya tidak rela. Dia memang banyak sekali amal ibadahnya, tapi dia pernah berbuat zalim kepada saya. Saya pernah difitnah sehingga saya, orang-orang yang ada di masyarakat menilai saya adalah seorang yang koruptor, seorang yang jelek. Saya tidak rela. Dikasih amal kebaikannya, set. Datang lagi si B, saya juga protes, ya Allah, saya juga demikian. Kasih lagi si B, set. Datang lagi si C, kasih lagi set. Datang lagi si D. Lama-lama cakpu nih. Amal ibadahnya habis semua, diberikan orang-orang yang telah terzolimi. Tapi kalau sudah habis, masih ada orang yang terzolimi. Tetapi amal ibadahnya sudah tidak bisa diberikan kepada orang yang terzolimi. Lalu apa? Dosa orang yang terzolimi ini dilempar kepada orang yang suka berbuat fitnah ini. Akhirnya apa? Ya dia bangkrut, malah tekor. Tidak ada amal ibadah yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita jaga ibadah kita. Lisan kita jaga. Karena salah satu orang yang sangat dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan, orang yang suka menjaga lisannya. Lisanuka hisanuka, lisanmu adalah kudamu. Siapa yang bisa mengendalikan kuda, dialah yang baik. Artinya apa? Siapa yang bisa mengendalikan lidahnya, lisannya, maka dia akan terjaga segala tindak lanjutnya perbuatannya. Lidah ini tidak bertulang, tapi dapat mematahkan tulang-tulang. Maka dari itu harus hati-hati. Mulut kita jaga. Mari kita, ibu-ibu yang katanya suka bergosip, mulai sekarang jauhkan gosip. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtum di dalam Al-Qur'an. Janganlah kamu suka gosip, suka menggunjingkan orang lain. Karena orang yang suka gosip seperti apa? Seperti memakan bangkai temannya, bangkai saudaranya. Apakah kita suka? Tentu tidak suka. Artinya apa? Ketika kita menggunjingkan, ketika kita menceritakan aib seseorang, berarti kita sedang mengambil dosa orang lain. Makanya sekarang, apalagi kalau enak memang bergosip. Ibu-ibu aja di televisi sukanya infotainment toh, suka yang gosip-gosip. Apalagi kalau sore-sore duduk di pangka-pangka, nikmat sekali. Maka mulai dari itu, mari di dalam prinsip kita say no to gossip. Katakan tidak pada gosip. Sekali lagi, say no to gossip. Katakan tidak pada gosip. Karena bapak-bapak juga suka gosip ternyata. Suka gosip nggak Pak? Hah? Karena kita semua ingin masuk surga toh. Ibu masuk surga? Surga atau neraka Bu? Surga atau neraka? Salah satu jalan menuju surga, belikan suami tak bemor. Wah bapak suka sekali, gembira deh gitu. Itu salah satu jalan Bu, banyak jalan menuju surga. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hanya amal kita yang bisa menentukan kita masuk surga dan itu. Bukan amal suami tak, bukan amal anak tak, bukan amal orang tua tak, bukan amal istri tak. Amal diri kita sendiri dengan memperbanyak apa? Memperbanyak ibadah. Segala aktivitas kita. Kita berdagang, kita berbisnis, kita menjadi petani, kita bekerja di pegawai, kita bekerja dimanapun. Mari pasang niat kita. Ya Allah, saya bekerja untuk ibadah. Pasang niat ibadah dan caranya pun yang halal. Insya Allah segala aktivitas kita bekerja akan dinilai ibadah oleh Allah. Kalau dinilai ibadah berarti kita sedang menambah amal soleh, bukan amal salah. Ketika amal soleh ini terus dikembangkan, insya Allah amal soleh ini menjadi tabungan kita di akhirat. Dunia mazru'atul akhirat. Dunia adalah sawaladan kita untuk kehidupan akhirat. Dan insya Allah mudah-mudahan di dunia kita terus beraktivitas
kita menjadi kaya. Islam tidak mengharamkan orang menjadi kaya, tidak. Malah kita dianjurkan untuk kita menjadi kaya. Kenapa? Dengan kaya kita bisa. Orang berzakat itu pastilah orang yang kaya. Karena apa? Dia mempunyai harta. Orang haji pastilah orang yang kaya. Karena apa? Tidak murah naik haji. Toh? Puluhan juta. Maka dari itu Islam tidak melarang kita menjadi kaya. Tetapi mudah-mudahan kekayaan itu diambil dari jalan yang hak, bukan dari jalan yang batil. Sehingga apa? Sehingga kekayaan itu menjadikan apa? Jembatan kita untuk mencapai kebahagiaan kelak di akhirat, yaitu masuk surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Mau masuk surga semua. Tapi Rasulullah pernah ditanya didatangi oleh seorang nenek-nenek. Rasul, tolong doakan saya biar saya masuk surga, kata nenek-nenek tersebut. Nenek-nenek sudah tua. Kata Rasul, maaf, nenek di surga tidak ada nenek-nenek dan kakek-kakek. Betul Rasulullah, kata nenek tersebut. Betul, tidak ada nenek-nenek dan kakek-kakek. Dia menangis di hadapan Rasulullah. Kalau begitu, kalau tidak ada nenek-nenek di surga, lebih baik saya dimatikan dalam keadaan muda, biar saya bisa masuk surga. Setelah sekian lama menangis nenek-nenek tersebut, lalu Rasulullah merangkul dan memeluk nenek tersebut, dan dia berkata, betul nenek, ketika umatku menjadi penghuni surga, dia tidak ada yang tua, tidak ada nenek-nenek dan kakek-kakek. Karena apa? Faja'alnahunna abkara, maka aku akan menjadikan mereka kembali abkara, anak darai lagi, muda kembali, perawan lagi, gadis lagi, bapak-bapak kalolo lagi, magaretak kita. Walaupun kita mati dalam keadaan tua, jadi jangan takut. Surga itu begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Bidadari-bidadari yang cantik, bidadara-bidadara yang tampan. Maka dari itu marilah kita maksimalkan waktu kita yang kita tidak tahu. Sampai kapan waktu ini? Ketika Allah mewajibkan sholat yang 5 waktu, kerjakan. Jangan sampai kita malas-malas. Jangan sampai karena kita sibuk. Ada moto, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Dia gagam busung pajang. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan bisnis, sehingga apa? Dia lupa bahwa ada waktu-waktu tertentu yang dimana kita harus sujud, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita banyak kenikmatan. Untuk rasa syukur. Makanya tidak salah kalau Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Cedeklah ada dari umat-umatku yang mau bersyukur kepadaku. Karena apa? Karena hatinya sudah diselimuti oleh hawa nafsu. Kalau kita mau tidak sembahyang, ada 3 kelompok orang yang tidak dibebani kewajiban. Rufi'anil qalam salasa. Allah mencabut kewajiban dari 3 perkara ini, dari 3 kelompok orang ini. Yang pertama, aswabi, anak kecil. Anak kecil itu tidak terkena beban kewajiban sembahyang, puasa, zakat, haji, tidak. Sehingga dia balik. Kalau sudah memasuki usia balik, berarti dia sudah harus memenuhi kewajibannya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, dia namanya mesum pajang, berarti sama saja pada mau anak kecil. Orang yang tertidur, artinya apa? Tertidur pulas. Ketika dia meninggalkan sembahyang, berarti sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti cerita dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun di dalam goa, maka kewajibannya dimaafkan oleh Allah. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak, dia namanya mesum pajang, matiin rumah teruk. Yang ketiga apa? Orang yang gila artinya koslet ininya, otaknya. Ketika orang gila tidak sembahyang, itu tidak apa-apa. Dia tidak terkena kewajiban sampai dia sembuh. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah tua umurnya, ibu-ibu yang sudah tua, dia namanya sumpajang sama-sama dengan orang. Saya tidak bicara ya, bapak yang bicara ya. Karena apa? Karena tertutup saraf otaknya.
Kalau kita mau tidak melakukan kewajibannya, jadilah 3 orang ini. Tapi kita tidak seperti itu. Karena apa? Karena kita adalah makhluk yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam segala macam apa-apa yang Allah berikan, sabar dalam segala macam kita menghadapi ujian. Karena sabar, kita sabar maupun tidak sabar, ujian pasti datang kepada kita. Ujian adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Semakin kita kuat agama kita, maka semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, jangan takut dengan ujian. Ketika ujian datang, kita tidak masih bisa masuk caleg. Jangan berpikir, oh hidup sudah hancur. Hidup ini sudah tidak ada artinya, karena apa saya tidak menjadi anggota DPR. Terus, mungkin rizkinya bukan di situ, ada rizki yang lain. Karena yang namanya rizki itu bukan kita untuk mencari. Kita diwajibkan bukan untuk mencari rizki, tetapi apa? Kita menjemput rizki. Mungkin salah tempatnya. Mungkin kita rizkinya ada di Sidrap, tapi kita perginya ke Pindrang. Artinya apa? Salah tempat. Mungkin bukan jadi anggota DPR rizkinya, tetapi ada rizki yang di tempat yang lain yang telah menunggu kita. Sisa kita menjemput. Hidup ini tidak sekali, maka jangan sia-siakan hidup ini cuma 1 kali. Dan dunia ini hanya tempat lepangan. Hanya singgah. Jangan sampai kita terpaku dengan tempat singgah kita ini. Kita harus berpikir, oh ada kehidupan akhirat kita. Artinya apa? Terus kita. Maka sahabat Ali mengatakan, kalau seseorang yang terus berpikirannya perut, isi perut saja. Sahabat Ali mengatakan, orang yang selalu berpikirannya isi perut, artinya apa? Materi saja, maka sesungguhnya dia menjadi makhluk, derajatnya tidak beda dengan apa yang keluar dari perut. Artinya apa itu? Keluar dari perut? Tahu sendiri. Sahabat Ali mengatakan, maka dari itu kita jangan berpikiran itu saja. Kita harus apa? Futuristik, punya masa depan yang cerah. Ketika ujian datang, jangan kita bermasalahkan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, tetapi apa? Bagaimana kita mengambil solusinya? Bagaimana kita mengambil jalan keluarnya sehingga apa? Sehingga kita bisa melewati krisis tersebut, sehingga kita bisa melewati ujian-ujian tersebut. Dan insya Allah ketika kita mendapatkan solusi, kita menjadi orang yang bijaksana menanggapi segala macam permasalahan hidup. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita bermasyarakat juga, mari kita jalin tali silaturahmi dengan kita dengan baik. Jangan baku bombe, jangan baku bombe, jangan bertengkar. Mungkin gara-gara banyak kemarin ada cerita gara-gara pilkada, katanya suami istri bisa bercerai. Cerai suami istri gara-gara pilkada, beda pilihannya. Yang istrinya pilihan si A, suaminya pilih si B, sehingga apa? Mengakibatkan dia bercerai. Ya Allah, siapa yang jadi bupati, dia yang rusak rumah tangganya. Dan ini sesudah pemilu, mungkin juga ada yang baku bombe. Ada tidak? Ada tidak? Ya Allah, siapa yang jadi anggota DPR? Kenapa kita yang jadi baku bombe? Apa untungnya? Rugi malah. Orang jadi anggota DPR kita apa? Jadi rusak persaudaraan kita, jadi rusak tali silaturahmi kita. Padahal kita ingin apa? Silaturahmi kita terjalin dengan baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasir rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi di antara kita. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah dan diperpanjang umurnya oleh Allah, falyasir rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi di antara kita. Mau kita rizkinya lapang, mau kita umurnya panjang. Mau umurnya panjang, Pak? Mau berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 100 tahun. Masya Allah. Ibu mau tahun dulu? Panjang pendek tidak masalah, yang penting apa? Kita isi umur kita dengan baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya, malampe umurna, wa hasuna amaluhu, dan baik amal perbuatannya. Mau 100 tahun, mau 200 tahun. Saya pernah takziah di daerah kampung di Kabupaten Baru, usianya meninggal 145 tahun. Megala daki bonusnya. Rasulullah sendiri meninggal 63 tahun, umatnya sampai 145 tahun. Tetapi bukan panjang pendeknya. Yang terpenting
bisa Anda ini isi umur yang Allah berikan kepada kita. Wa syarrun nas man tala umruhu wa su'a amaluhu, dan seburuk-buruknya manusia yang panjang umurnya tetapi jelek amal perbuatannya. Untuk apa umur minta? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi apa? Tidak mau sembahyang. Dena melo puasa. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Tidak ada manfaatnya. Umur tak 1000 tahun, 2000 tahun, tapi kalau tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, percuma. Maka dari itu, kita hidup di dunia, kita berpikiran, mari kita ambil bagian kita di dunia. Artinya apa? Kita ambil karunia Allah, tetapi jangan sampai lupa Allah ridho atau tidak. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagian kamu di dunia. Kita apa? Kita harus berpikiran juga nanti ada kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat ini memberikan kita apa? Kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Toh? Hidup di dunia senang, di akhiratnya masuk. Amin amin ya robbal alamin. Karena di surga itu subhanallah, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Kita di dunia senang, maka dari itu sering-sering kita membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan di dunianya senang, di akhiratnya insya Allah mendapatkan kehidupan akhirat yang senang, yaitu surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga sahabat Umar mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Ketika kamu bekerja untuk dunia kamu berpikir seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tetapi ketika kamu berpikir untuk akhirat kamu, ka'annaka tamutu ghadan, dan kamu ingat bahwa kamu akan mati besok. Karena semua kita pasti akan dijemput oleh malaikat Israel. Sisa kita menunggu waktu, sisa kita menunggu kapan malaikat Israel datang kepada kita. Kalau kita sekarang ini kita ibarat pasien kematian, yang menjadi dokter vonisnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memvonis kita mati dan tidak. Kalau menjadi pasien di rumah sakit, kita tahu nomor pasien tak berapa, tetapi kalau kita menjadi pasien kematian, ada yang tahu nomor kita berapa? Tidak ada yang tahu. Kalau ibu-ibu ikut arisan, Bu, ikut arisan 100.000 satu bulannya, dapatnya 10 juta misalkan. Maunya nomor berapa Bu naik, Bu? Hah? Nomor 1? Hah? Toh? Nomor 1. Tapi kalau arisan kematian, meloki nomor sidi. Dina melo, monripi, matupi, belakangan saja. Inilah yang namanya hidup. Maka dari itu, marilah kita isi kehidupan ini dengan terus beramal soleh, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga apa? Sehingga kita kelak menjadi orang yang paling mulia di mata Allah. Inna akramakum indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di mata Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berzikir, kita bertahmid dan bertasbih yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mari kita biasakan, kita masyarakatkan
yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan zikir insya Allah akan menghidupkan hati kita. Dengan zikir insya Allah kita akan lebih terseleksi dalam segala macam perbuatan kita. Dengan berzikir kita insya Allah selalu diawasi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup saya akan kasih kenang-kenangan salawat untuk kita semua. Salatum minallah wa kata-kata hamba yang salah jangan simpan di dalam hati. Yang benar itu mutlak datangnya dari Allah, yang salah itu mutlak datangnya dari pribadi saya yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan, kehilapan, kesalahan serta kealpaan. Wal afu minkum minallahi musta'an al-istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.